Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada hari ini. Saya menyapa saudara bahwa kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu ini. Kami ada karena Tuhan yang membuat kami hari ini ada dan sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat anugerah, penyertaan, berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di minggu yang pertama ini, di awal tahun 2021, kami akan dengar firman pesan-Mu Tuhan buat kami semuanya. Oleh sebab itu, meteraikan firman-Mu buat kami paham, buat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan terwahyukan atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih, bagi mula hormat, syukur, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Dikatakan firman Tuhan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, tahukah saudara bahwa salah satu persyaratan untuk kita naik tingkat, untuk kita dapat dipromosikan adalah ujian. Saya ulangi sekali lagi, untuk kita dapat dipromosikan, untuk kita dapat naik tingkat, next level, dan kita dapat ditempatkan yang tempat yang layak, kita harus melewati sebuah ujian, sebuah tantangan. Nah, dikatakan gini, waktu kita lolos ujian tersebut, waktu kita menyelesaikan ujian itu dengan baik dan sempurna, percayalah bahwa gini, promosi itu akan segera datang dalam kehidupan kita. Dan kita akan ditempatkan di tempat-tempat yang baik, yang berkualitas, yang layak untuk orang yang gini sudah selesai melakukan ujian dan lulus dari sebuah ujian itu. Nah, saudara, kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita bahwa gini, siapapun saudara dan saya, siapapun kita semuanya, orang yang dengar firman Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, saya katakan orang fasik atau mungkin orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali, bahwa gini, siapapun kita akan diperhadapkan yang namanya gini, ujian, musim-musim pemurnian, musim-musim yang namanya ujian itu. Nah, dikatakan begini, hanya orang yang bertahan, hanya orang yang betul-betul gini berkualitas, mereka akan melewati ujian, tantangan yang datang dalam kehidupannya. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa siapapun kita akan diperhadapkan ujian yang sama, musim ujian yang sama. Nah, dikatakan ayat yang ke-25, ada dua hal yang saya dapatkan lewat kebenaran ini. Ada dua ujian yang datang dalam kehidupan manusia. Dikatakan gini, ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, dikatakan gini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Hujan itu juga berbicara tentang blessing. Hujan itu berbicara tentang yang namanya berkat. Bisa juga ketika kita diberkati, ujian yang namanya kelimpahan itu datang dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan berkat itu sebaik-baik mungkin. Terus yang dikatakan gini, ujian yang kedua itu banjir. Banjir juga bicara tentang mungkin tentang masalah, tentang sakit penyakit,
atau mungkin tentang penurunan secara finansial, secara ekonomi, itu juga berbicara tentang banjir. Nah, dikatakan gini, bahwa yang bisa membuat rumah atau bangunan itu kokoh berdiri, itu bukan banjir. Yang bisa merubuhkan sebuah bangunan itu bukanlah banjir, bukanlah badai. Ini catat baik-baik ini, renungkan baik-baik ini, bahwa gini, bukan badailah yang bisa meruntuhkan sebuah bangunan, tetapi gini, ketika bangunan tersebut itu dibangun di atas akar pondasi yang kuat, sebesar apapun itu badai ujian yang datang dalam kehidupannya, saya yakin dan percaya rumah atau bangunan tersebut itu tetap berdiri dan tetap kokoh. Karena kenapa? Akarnya kuat, pondasinya kuat. Dikatakan dibangun di atas dasar batu yang kuat. Sekali lagi saya katakan, bukanlah badai sebesar badai apapun, ujian yang sebesar apapun datang dalam kehidupan kita. Ketika pondasi itu kuat, saya yakin dan percaya, bangunan apapun yang saudara bangun, bangunan rumah tanggamu, bangunan pelayananmu, bangunan ekonomimu, bangunan bisnismu, apapun yang saudara bangun, itu tetap akan tegak berdiri. Sebab apa? Akarnya kuat, pondasinya kuat. Nah saudara, kalau boleh saya katakan bahwa ke depan tahun 2021 pertempuran akan semakin hebat. Saya katakan tensinya mungkin tidak akan menurun, dan kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2021, tahun ke depan ini. Nol, kita tidak tahu, tidak paham secara jelas. Tetapi satu hal, saya yakin dan percaya gini, waktu saudara membangun pondasi yang kuat di atas dasar iman, kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya ujian sebesar apapun tetap kokoh, tetap berdiri. Nah, bagaimana saudara bisa kuat untuk menghadapi badai, menghadapi setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita? Entah itu ujian berkat, entah itu ujian blessing, entah ujian badai yang datang dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara bisa kuat? Bahwa gini, iman saudara, imanmu harus betul-betul dibangun di atas pengharapan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, hanya imanlah yang membuat saudara akan tetap berdiri dan kokoh menghadapi setiap ujian, tantangan dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan firman Tuhan begini, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, saya yakin dan percaya ketika dasarmu kuat, imanmu kuat, masalah apapun, tantangan sehebat apapun yang datang dalam kehidupanmu, engkau tetap berdiri. Nah, kebenaran firman Tuhan simple datang dalam kehidupan kita. Dikatakan gini, bagaimana iman kita bisa kuat, bagaimana iman kita bisa kokoh menghadapi setiap tantangan yang ada. Dikatakan ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dua hal juga ayat yang ke-24, bagaimana iman kita bisa kuat. Dikatakan gini, mendengar firman Tuhan yang pertama, yang kedua yaitu apa? Melakukan firman Tuhan. Dua, mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin percaya waktu saudara mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan, saya ingin percaya gini, engkau sedang membangun dasar yang kokoh, dasar iman yang kuat. Saya yakin gini, waktu saudara membangun kepercayaan itu, membangun dasar iman yang kokoh di atas batu karang, yaitu di atas dasar kebenaran firman Tuhan, di dalam dasar kebenaran firman Tuhan, dasar iman kita, lewat pengharapan kita kepada Tuhan, apapun yang datang dalam kehidupanmu kelak di kemudian hari, saya yakin dan percaya engkau akan semakin kuat. Goncangan sebesar apapun, badai sebesar apapun, ujian sebesar apapun, saudara akan tetap kokoh berdiri untuk menghadapi itu. Sebab apa? Kebenaran dasar itu yang akan menopang kehidupan. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih
buat rahmat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu atas kehidupan kami. Wahyukan semakin tajam lagi bagi kami semua, bagi seluruh umat-Mu. Kami yakin percaya kebenaran firman Tuhan akan terwahyukan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa kepada seluruh daripada umat-Mu. Kiranya berkat daripada umat, berkat daripada-Mu itu mengalir ke seluruh daripada umat-Mu. Berkat-Mu, blessing-Mu Tuhan nyatakan atas kehidupan daripada umat-Mu. Yang sakit hari-hari ini Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa kiranya bilur-bilur Yesus, darah Kristus menyucikan, menyembuhkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi meteraikan firman-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, tetap pakai protokol kesehatan, 3M, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dimanapun Anda berada, gunakan itu. Tetap jaga kesehatan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.